Nah, saya membayangkan ini nanti sebuah gerakan. Itu keren banget Ya, tuh pasti. urban farming, ya. Dan pada saat yang sama nanti masyarakat menjadi sadar tentang apa namanya pentingnya kita mendapatkan bahan makanan yang betul-betul terjaga, yang tidak terkena nggak ada pestisida segala macam ya, gitu ya. Nah itu kan nanti jadi kita paling nggak mengurangi kanker ya, penyakit-penyakit seperti itu. Betul-betul kantin sehat. Halo Sobat Bapeda, ketemu lagi kita di Podcast Senja seputar perencanaan Jakarta. Tamu kita hari ini adalah seorang yang terkenal, mungkin kalau mau dibilang kondang katanya nggak mau, salah satu pendiri Yayasan Nurani Dunia. Beliau sibuk dengan masalah pendidikan, sosial, dan bagaimana mengentaskan kemiskinan, sebenarnya itu. Mau tahu siapa dia? Baik, adalah Bapak Imam Prasojo. Selamat datang Pak Imam. Boleh nggak ya, walaupun Pak Imam kayaknya udah ngetop, tapi boleh juga deh ngenalin dong ke kita Pak Imam tuh sekarang sibuknya apa, sedang apa, dan lagi ada proyek apa? Ya, saya ini sebetulnya semester yang lalu kan masih statusnya dosen. Nah ini mudah-mudahan apakah saya masih bisa mengajar ya, karena saya sudah menjadi pensiunan sekarang ini ya. Tapi yang nggak pernah pensiun adalah pekerjaan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, ya, meningkatkan upaya pendidikan di Republik ini. Nah sekarang juga lingkungan. Nah jadi saya sedang mencoba merintis sebuah model pendidikan yang berbasis pada komunitas. Nah yang saya kasih nama dengan Kampung Ilmu. Tapi saya bolak-balik ke Jawa Tengah karena saya sedang bersama teman-teman berupaya untuk melakukan upaya penyelamatan lingkungan, terutama di Das Serayu, daerah aliran Sungai Serayu. Nah itu itulah yang menjadi kegiatan utama pada saat ini. Jadi bolak-balik dong Pak? Bolak-balik, betul. Dan sekarang saya berupaya merapat ini ke DKI ya dengan Ibu, gitu kan. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendorong atau melakukan upaya pemberdayaan di masyarakat DKI dikaitkan dengan program-program dari yang Bu Dewi lakukan. Aduh, terima kasih sekali. Iya, terima kasih sekali Pak. Gini Pak, jadinya sebenarnya ini terkait dengan Bapak Gubernur kita sudah menyatakan bahwa kita akan membuat program kantin sehat untuk Jakarta sehat, cerdas, berkelanjutan. Yang rasanya ini merupakan pendampingan dari makan bergizi gratis. Ya. Nah, menurut Bapak kira-kira program ini gimana nih? Relate nggak ya? Bagaimana dia berhubungan dengan pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, seperti apa kira-kira menurut Bapak? Ya, ini saya kira program kantin sehat untuk mendorong Jakarta cerdas dan ini diharapkan bisa berkelanjutan. Ini menarik buat saya karena ini kan artinya kita ada upaya pengorganisasian, ya, pengorganisasian yang melibatkan dengan guru, dengan orang tua murid, ya, dengan para ahli gizi. Nah ini nanti core activity-nya, aktivitas yang saya membayangkan yang akan menjadi unggulannya adalah bagaimana kita bersama-sama menyajikan makanan-makanan sehat, ya, buat anak-anak kita, ya, terutama di sekolah. Nah, tetapi yang menarik adalah karena ini partisipatif, maka akan melibatkan harapannya dengan masyarakat di lingkungan sekolah, terutama pasokan-pasokan bahan makanannya. Nah, misalnya saya membayangkan ya, ini kan Bu Dewi pasti sedang berupaya mendorong supaya ibu-ibu itu bisa di pekarangannya, bukan hanya ibu-ibu aja, bapak-bapak juga bisa untuk memanfaatkan semaksimal mungkin agar pekarangan itu menjadi tempat untuk bagian dari urban farming. Iya. Nanam cabai, misalnya nanam tomat, ya, terus kemudian di situ nanti ada buah-buahan dan bahkan ada ayam petelur misalnya dalam jumlah yang tertentu misalnya, ya, sehingga semua keluarga punya ketahanan pangan. Nah, kalau itu nanti
dari hasil produksi yang ada di pekarangannya berlebih dikumpulkan, ya, sesama ibu-ibu mengumpulkan hasil panenannya itu ya, yang organik ya, tidak ada pestisida ya, dan kemudian itu nanti disetorkan, dijadikan bahan baku, bahan pangannya dari sekolah kantin sehat. Nah, saya membayangkan ini nanti sebuah gerakan. Itu keren banget ya, tuh pasti. Urban farming ya, dan pada saat yang sama nanti masyarakat menjadi sadar tentang pentingnya kita mendapatkan bahan makanan yang betul-betul terjaga, yang tidak terkena ada pestisida segala macam ya, gitu ya. Nah itu kan nanti jadi kita paling nggak mengurangi kanker ya, penyakit-penyakit seperti itu. Betul-betul kantin sehat. Ya, jadi nggak kebayang ya Pak, kalau nanti misalnya urban farming di masing-masing rumah itu udah ada, udah terjadi, rasanya nggak pusing mikirin itu, sobat Bapeda. Kita nggak pusing mikirin harga cabai, tomat, karena udah bisa metik sendiri gitu ya. Nah, sekarang dalam rangka sebenarnya setelah ini kalau sudah menjadi gerakan ya, bagaimana hubungannya dengan, kan Jakarta ceritanya nanti di tahun 2045 pengen menjadi top 20 global city. Nah, kira-kira apakah kegiatan ini bisa mendukung untuk tadi ketahanan pangan, bagaimana nanti dikumpulin, masukin ke sekolah anak-anak bergizi sehat, sehingga mungkin manusianya juga menjadi lebih cerdas. Tadi kan Jakarta sehat cerdas gitu ya. Relate atau hubungannya dengan top 20 yang kita cita-citakan itu seperti apa Pak? Ya, saya membayangkan ya, Jakarta sebagai bagian dari global city itu kan harus punya keunikan, harus punya visi, harus punya branding yang khusus ya, dan brandingnya juga harus terkait dengan masalah apa yang menjadi pikiran-pikiran kekinian. Nah, pertama tentu Jakarta harus mampu menjadi wadah buat tumbuhnya SDM-SDM yang unggul. Anak-anak pendidikan ini nggak bisa diserahkan atau disubkontrakkan terhadap guru-guru yang ada di sekolah, tapi semua harus terlibat. Kata-katanya minjem nih ya, kata-kata Afrika yang diadopsi Hillary Clinton, it take a village to raise a child. Jadi kita tuh butuh sekampung untuk mendidik anak-anak kita. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, untuk mendidik yang keroyokan itu ya, tentu kita perlu mengorganisasikan diri. Jadi ada social organization ya, upaya untuk pengorganisasian dari semua pihak, semua semua champion, semua stakeholder. Ya, jadi ibu-ibu di rumah, bapak-bapak di kantor, terus kemudian para ahli kesehatan dan semuanya itu mengorganisasikan diri, ikut kontribusi di dalam upaya penyejahteraan masyarakat yang ada di Jakarta ini ya, dan sekitarnya. Nah itu yang kedua. Tapi penyejahteraan masyarakat itu nggak cukup. Global city itu harus peduli terhadap lingkungan. Nah jadi human well-being ya, kesejahteraan masyarakat atau manusia itu harus diimbangi dengan ecological well-being. Nah, Jakarta sehat menurut saya adalah Jakarta yang memperhatikan tentang pentingnya tumbuhnya aktor-aktor yang cerdas ya dan peduli, tapi di sisi lain ada tumbuh pengorganisasian sosial yang merata di setiap tempat ya, dan semua kebijakan, semua kepedulian itu menjadi sebuah organisasi sosial yang aktif ya, menjadi komunitas yang responsif. Nah pada saat yang sama juga Jakarta tumbuh sebuah pengorganisasian yang peduli terhadap lingkungan. Nah ini Jakarta sehat adalah Jakarta yang menyehatkan masyarakat, tetapi di sisi lain juga Jakarta sehat yang juga peduli terhadap lingkungannya agar alam ini menjadi terjaga dengan baik. Terima kasih sekali Pak atas pencerahannya. Artinya gini, apalagi kalau memang masih anggaplah kita masih punya bonus demografi dengan bantuan seluruh masyarakat untuk anak-anaknya menjadi lebih baik, tadi lebih bergizi, sehat, cerdas, rasanya nggak jauh bahwa
kita, Jakarta, mungkin dimulai dari Jakarta, Indonesia menjadi negara maju lah ya, karena semuanya nggak cuma pemberdayaan masyarakatnya aja, tapi bagaimana lingkungannya juga dipikirin. Nah itu sesuai dengan RPJMD kita Pak. RPJMD kita tuh visinya adalah Jakarta kota global dan pusat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh warganya. Nah, tadi Bapak juga bilang bahwa program ini juga bisa menyejahterakan masyarakatnya. Dan ini udah masuk, kantin sehat ini udah kita masukin ke dalam prioritas dalam RPJMD. Nah, menurut Bapak gimana nih sebenarnya dukungan mengelevate si program kantin sehat ini supaya mencapai tujuan-tujuan dari RPJMD kita? Ya, jadi dalam perubahan sosial itu kan ada aktor yang champion-champion yang handal itu sebagai penggerak. Tapi champion-champion itu kalau tidak berjejaring juga tidak akan memunculkan sebuah gerakan. Nah, pada saat yang sama, pada saat kita mampu meracik ya champion-champion yang handal itu bekerja, itu juga harus diterjemahkan, harus ditransformasikan ke dalam pengorganisasian. Nah, kantin sehat ini adalah salah satu pengorganisasian yang bisa kita lakukan ya, sehingga nanti tumbuh sinergi antara guru ya dengan orang tua murid, dengan lingkungan, dengan ahli gizi ya, dengan banyak pihak ya. Bagaimana bersama-sama menyajikan ya makanan yang bergizi yang sehat itu ya, sambil kemudian juga melibatkan masyarakat. Jadi ini bukan sebagai sebuah penyediaan makanan ya, yang lagi-lagi nanti hanya dilihat sebagai proyek, sebagai lahan untuk para pengusaha semata misalnya, untuk ikut bergabung kemudian mencari keuntungan. Ini justru lahan untuk pemicu tumbuhnya kebersamaan dari banyak pihak. Nah ini yang menurut saya harusnya bisa menjadi wadah untuk membangun social capital, membangun kolaborasi. Nah, ini yang mudah-mudahan akan kita lihat dalam jangka menengah dan panjang. Iya. Terima kasih Sobat Bapeda, seru ya ngomongnya ya. Jadi dari hal yang sederhana bahwa oh ya kita mau bikin program kantin sehat, tapi ternyata dari situ bisa memberdayakan masyarakat, bisa menyejahterakan masyarakat, bisa mencapai juga artinya mungkin angka kemiskinan bisa turun ya Pak ya, rasio Gini juga bisa menjadi kecil seperti itu, dan indeks modal manusianya juga mungkin bisa menjadi lebih baik nantinya. Nah sekarang apakah kegiatan atau program ini bisa optimis nggak ya kita bahwa ini bisa berkelanjutan, bisa menjadi legacy buat kita saat ini nanti, oh iya waktu itu ada program ini dan itu tetap berjalan, nggak tiba-tiba berhenti aja, udah selesai, aduh Pak Imam udah sibuk dengan yang lain, ini nggak jalan lagi gitu ya. Nah bisa nggak kira-kira mau berkelanjutan? Saya mau ngambil analogi atau contoh ya. Jadi pada saat Pak Jonan memimpin PT KAI, tentu untuk menjadikan pelayanan PT KAI itu rapi, menyenangkan, bersih, itu tidak mudah. Perlu champion, perlu orang yang betul-betul bekerja melakukan perubahan. Nah, tetapi kerja-kerja yang bagus itu tidak akan mungkin berkelanjutan kalau tidak membangun ekologi, ekosistemnya, tidak membangun organisasinya. Nah, apa yang kita lihat ya dengan pelayanan kereta yang menurut saya sangat bagus pada saat ini, itu karena berhasil membangun sistemnya, sehingga champion ataupun orang-orang yang menjadi pendorong perubahan pergi pun sekarang berlanjut. Nah, saya membayangkan kantin sehat ini nanti akan ada pengorganisasian yang handal, ada cara-cara bagaimana membangun makanan yang betul-betul berstandar gizi yang baik. Ada bagaimana delivery-nya, mendistribusikannya secara tepat ya, dan tidak kemudian nanti ada cerita yang makanan basi, makanan yang terkontaminasi. Nggak enak itu, makanannya gitu ya. Nah itu semuanya pembelajaran yang harus dilalui, dan kemudian bagaimana sampahnya, bagaimana yang misalnya ada limbah-limbah yang
ada dari dapur maupun dari makanan yang tersisa kalau seandainya ada, itu bagaimana pengolahannya supaya itu dijadikan apakah itu pengolahan sampah untuk pupuk ya, untuk bahkan itu bisa jadi alat untuk mendukung tumbuhnya misalnya peternak maggot dan sebagainya. Nah, sehingga ini mulai dari pasokan makanannya yang dari komunitas bisa tumbuh, kemudian dikelola oleh tim ya di dapur, disajikan dengan baik dan di delivery atau didistribusikan dengan baik, dan kemudian sisa-sisa makanannya dikelola dengan baik pula. Nah, itu pengorganisasian itu adalah, saya membayangkan kalau itu berjalan dengan lancar dan kemudian terinstitusionalisasi, terlembaga, ya, itu nanti menjadi sustain, menjadi berkelanjutan, sehingga siapapun gubernurnya ya akan mendapatkan warisan sebuah sistem yang baik sebagaimana PT KAI mewariskan. Sampai sekarang masih bagus ya, sistem pelayanan yang bagus itu. Nah, ini kita mulai salah satunya dengan kantin yang sehat. Nah, tentu untuk menyehatkan Jakarta, menyehatkan anak-anak itu tidak hanya asupan makanan saja, perlu ada pendekatan kesehatan juga, ada pendekatan lifestyle ya, gaya hidup ya, sehingga anak-anak itu bisa olahraga dengan baik ya, kemudian dia dengan makan yang tepat waktu, kemudian tidak makan asupan-asupan yang kurang sehat ya, dan sebagainya. Dan dokter ya mungkin bisa masuk di sini ya untuk melakukan check up ya terhadap anak-anak itu. Jadi upaya-upaya medis itu masuk, upaya-upaya gizi ya, asupan untuk gizi juga bisa masuk. Nah, itulah yang barangkali nanti dalam kepemimpinan gubernur yang sekarang ini mampu mewariskan sebuah sistem yang siapapun nanti gubernurnya akan mewarisi sebuah sistem yang baik dan kemudian akan menjadikan anak-anak Indonesia menjadi lebih sehat. Iya, baik, terima kasih Sobat Bapeda, tuh kan keren kan jadinya. Jadi kita mesti semangat nih bahwa ini mudah-mudahan tidak berhenti hanya sampai di sini, tapi dia akan berlanjut. Jadi yang dibangun adalah sebuah sistem, sebuah sistem yang bisa lama-lama, rasanya dari anak-anak kecil, dari mulai pendidikan mereka sekolah sudah diajarkan makanan bergizi, makanan sehat, bagaimana cara menanam, bagaimana cara memasak sehingga dia sehat. Udah sehat bisa olahraga, bisa segala macam, sehingga penyakit-penyakit tidak menular bisa berkurang dengan jauh gitu ya. Kemudian di sekolah kan ada UKS Pak, ada usaha kesehatan sekolah, bagaimana pemeriksaan anak-anak di sekolah juga bisa masuk. Bagaimana lifestyle-nya juga diajarin sehingga mereka bisa gaya hidupnya gaya hidup yang perilaku bersih hidup dan sehat. Dan kelibatan, bayangkan Jakarta punya fakultas kedokteran ya kan, dan banyak di universitas, di berbagai universitas. Mereka ini adalah mahasiswa-mahasiswa kedokteran bisa ikut bersama-sama untuk bagaimana mendorong upaya-upaya promotif, preventif dan kuratif bahkan ya. Jadi tidak hanya UKS, tidak hanya puskesmas, tetapi melibatkan semua pihak gitu. Saya kira luar biasa kalau seandainya semuanya itu mampu berjejaring ya, melakukan sebuah upaya-upaya bersama. Menjadi gerakan bersama gitu ya. Gerakan bersama. Dan adik-adik kecil tadi yang nantinya juga sudah menjadi tadi champion atau kalau kita bisa sebut agent of change gitu ya. Agent of change untuk teman-temannya, peer-nya, sebayanya mereka, dan juga mengikutsertakan keluarganya, masyarakat, tetangga-tetangganya, semua bisa ikutan. Betul. Nah, tentunya rasanya ngomongnya sih enak gitu ya Pak. Tapi rasanya nanti mungkin adalah tantangannya gitu ya, pasti ada tantangannya, entah seperti apa yang Bapak kira-kira melihat kalau kita mau ngejalanin ini tantangannya apa dan strateginya kira-kira gimana ya supaya tantangan itu mesti kita lalui loh gitu ya, kayak apa? Ya, jadi setiap perubahan itu kan membutuhkan aktor, membutuhkan champion, membutuhkan agent, apapun lah itu ya, istilahnya. Nah, kita harus mencari para penggerak itu, orang yang punya passion yang tinggi, ya punya malah out of the box biasanya,
punya kegilaan, ya, orang-orang abnormal yang mampu mendorong ini, dan itu harus bisa dicari dan kemudian disinergikan dengan orang-orang abnormal yang lain. Jadi kalau dia punya passion yang tinggi, itu pasti akan ada langkah-langkah yang tidak cepat loyo lah, kira-kira gitu. Itu yang kita butuhkan, itu yang pertama. Nah, kedua, pada saat agent-agent ini, champion-champion ini, orang-orang abnormal ini bergabung, ya, kemudian harus mendorong sebuah itu tadi, membangun ekosistem, membangun pengorganisasian. Nah, ini yang susah kadang-kadang. Karena apa? Organisasi itu seringkali itu sulit berubah. Nah, kita butuh champion atau entrepreneur, birokratik entrepreneur. Model kayak Bu Dewi, ya, sebagai birokrat di DKI, mungkin bisa menjadi kandidat orang abnormal untuk melakukan perubahan birokrasi. Kita tahu di birokrasi ada tupoksi misalnya. Kita tahu birokrasi itu ada aturan ABC. Ya, nih aturan-aturan ini harus menyesuaikan terhadap impian. Bukannya impian kita menyesuaikan pada aturan. Aturan kan bisa dirubah, bisa dibuat, ya. Betul. Nah, ini tantangannya nanti adalah itu, iron cage istilahnya, sangkar-sangkar besi dalam birokrasi itu yang susah didobrak. Nah, oleh karena itu, kalau tadi bilang solusinya apa? Solusinya kita butuh kepemimpinan yang lentur, yang mampu menciptakan aturan-aturan baru, ya, tapi yang menguntungkan masyarakat. Karena kalau aturan dibuat tapi menguntungkan hanya 1-2 orang ataupun pejabat, nah itu yang nggak benar. Tapi aturan boleh dirubah, ya, untuk kepentingan masyarakat. Nah, ini menurut saya yang harus dilakukan, ya, di level pengorganisasian. Nah, itu membutuhkan kebijakan, ya, membutuhkan orang-orang abnormal di lingkungan birokrasi dan nanti bergabung dengan orang abnormal di dalam masyarakat, ya, supaya gerakan ini jadi. Tapi nggak bisa dilakukan hanya orang yang biasa-biasa saja. Mohon maaf nih, Bu Dewi. Nah, kemampuan untuk menghimpun orang-orang abnormal itu satu langkah yang menurut saya harus dilakukan agar motor gerakan ini betul-betul bisa nyata, kelihatan gitu, ya. Ya, betul. Ya, baik. Jadi bukan out of the box lagi kali ya, Sobat Bapeda, tapi bagaimana kita membuat sesuatu beyond the imagination gitu ya. Jadi musik kita bebaskan pikiran kita gitu ya. Jangan cuman aduh kayaknya udah deh gini aja, kayaknya aturannya kayak gini nih, kita nggak bisa apa-apa gitu ya. Jadi bagaimana melepaskan pikiran kita, tapi kita punya cita-cita menyejahterakan, memanfaatkan sesuatu yang lebih besar gitu ya. Betul. Nah, itu juga tadi Bapak bilang bagaimana birokrat ini menjadi lebih fleksibel. Jadi sebenarnya mungkin sudah terjawab, tapi mungkin pingin lebih luasnya. Menurut Bapak bagaimana pemerintah daerah, khususnya Bapeda, mengorkestrasi program ini gitu ya. Harus seperti apa mengorkestrasi? Karena ini kan nggak bisa kerja ini sendiri enggak. Ya. Tapi bagaimana mengorkestrasi semuanya menjadi satu gerakan bersama? Ya, bayangkan kalau saya pakai kategori kesehatan aja lah yang mudah. Ya, pertama di dalam untuk menjadikan Jakarta sehat, ya, dan cerdas tentunya. Pertama kan ada upaya-upaya promotif, upaya edukasi. Nah, edukasi tentang tadi bagaimana makanan yang sehat, bagaimana lifestyle yang sehat, ya, bagaimana kita membangun sebuah kehidupan, ya, yang dari bangun pagi, ya, sampai nanti kita tidur lagi gitu, itu ada rambu-rambu yang kita harus hindari, ya, agar jangan mencelakai gaya hidup sehat tadi. Tapi di sisi lain juga harus ada semacam pembiasaan yang terstruktur agar kita itu ada fitness center misalnya di sekolah, ya, terus ada kantin sehat. Semuanya kita dikelilingi oleh infrastruktur yang suka tidak suka, ya, kita pasti ketemu itu, ya? Orang menjadi hidup sehat gitu. Nah, itu menurut saya upaya-upaya itu harus dibangun pertama dengan yang promotif tadi. Nah, untuk melakukan penyadaran, ya, itu tentu nggak bisa hanya Pemda. Penyadaran bisa dilakukan dengan champion guru. Nggak semua guru bisa. Champion guru, champion orang tua,
champion masyarakat di sekitar. Nah, jadi itu yang pertama, upaya promotif ya, jadi cuap-cuap lah. Ya. Tapi yang kedua, upaya preventif itu harus dilakukan dengan kerja-kerja nyata, ya, yang makanan sehat, gizi sehat itu hanya diupayakan akan tumbuh kalau tadi kita sebagai contoh ada kebun-kebun sehat yang di sekolah itu juga dibangun. Kebayangkan misalnya setiap sekolah mempunyai tanaman-tanaman atau buah-buah ya yang ditumbuhkan untuk bisa mendukung kantin sehat. Nah itu semua itu sebenarnya bagian dari upaya preventif, gitu kan? Nah masakan sehat itu tidak selalu selama ini menjadi masakan enak buat biasanya sehat tuh nggak enak gitu ya. Jadi terlalu manis lah, kalau kebanyakan segala macam. Nggak ada rasanya, karena nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai itu kan gitu ya. Betul, gitulah. Jadi kita kadang-kadang harus juga bagaimana ini mendorong agar koki-koki atau chef-chef yang ada di di dapur itu mampu menciptakan makanan enak, tetapi tetap sehat. Gitulah. Itu gabungan antara ahli gizi dengan chef ya untuk menghasilkan makanan yang disukai anak-anak ya dan menjadi favorit ya, tetapi tetap sehat. Nah itu juga tantangan gitu loh. Nah jadi Anda bisa bayangkan ya kalau nanti lebih menukik lagi dokter-dokter memeriksa setiap anak ya, anak yang punya penyakit bawaan, ada anak yang punya gejala A, B, C segala macam, dideteksi dan digabungkan dengan jenis makanan yang seharusnya dibuat peruntukan lah ya. Untuk anak itu. Jadi dapur itu menurut saya bisa menjadi wahana atau wadah untuk mendeteksi penyakit-penyakit dini yang ada anak-anak muridnya. Yang pada anak muridnya. Ibu seorang dokter tentu lebih lebih paham, tapi saya hanya membayangkan bahwa kalau ini dijadikan sebagai tempat pembelajaran dan penelitian ya, kebayangkan ini penelitian teman-teman dari Fakultas Kedokteran, dari ahli gizi dan sebagainya, dan itu bergabung bersama sehingga anak kita ya di sekolah itu terdeteksi apa yang sebetulnya terjadi pada dirinya. Didorong untuk melakukan pendidikan ya, tentu ada bidang yang berbeda ya, pendidikan yang mengutamakan tentang emotional intelligence terus kemudian spiritual intelligence dan IQ. Nah ini knowledge bagiannya di sini, tetapi di sini bagiannya adalah bagaimana secara anak-anak kita jadi tumbuh sehat ya dengan melalui medical approach ya, pendekatan medis maupun pendekatan makanan bergizi. Iya, betul. Jadi bahwa nggak ansih cuman menyediakan makanan aja, tapi bagaimana juga semuanya itu berkontribusi gitu ya, berkontribusi semuanya di situ ya Pak ya. Dan kontribusinya nggak boleh hanya diserahkan kepada guru. Sudah gajinya kecil misalnya kan diserahkan sendiri, padahal tanggung jawab utama adalah orang tua. Tapi orang tua tidak mungkin bisa mencerdaskan anak tanpa dukungan dari lingkungan. Nah, oleh karena itu pengorganisasian lingkungan ya, misalnya teman-teman yang bisa membangun tempat belajar buat anak ya kan. Kalau anak yang usia dini mungkin ada playgroup ya yang macam-macam yang bisa dibangun gitu yang mendidik gitu loh. Jadi pengorganisasian tempat bermain yang mendidik itu juga sangat penting. Ini yang harus ditumbuhkan. Jadi kebayangkan kalau sampai fasilitas-fasilitas museum ya, bahkan mall sekalipun, mall yang mendidik itu bisa dibangun. Bisa dibikin ya. Ya dibikin gitu ya. Terus kemudian Erpetra dulu yang sekarang berubah jadi namanya apa? Masih Erpetra. Erpetra juga ya masih gitu. Nah itu adalah bagian wadah-wadah yang bisa menjadikan tempat pendidikan anak di komunitas. Ya, nah kalau di sekolah beda lagi gitu. Nah, saya membayangkan semua itu harus terkait ya, perguruan tinggi ya, jaringan pentahelix itu harus digerakkan. Nah, ini orkestrasi seperti ini, Bu. Siapa yang akan melakukan? Nah, itu
kita harus pikirkan bersama. Harus ada yang mengorkestrasi, soalnya nggak bisa gerak sendiri-sendiri. Saya cuman kebayang dalam kecilnya masa jangka pendeknya, kalau indikator anak-anak tuh sehat tadi, promotifnya jalan, preventifnya jalan. Absen anak sekolah nggak masuk karena sakit berkurang kali ya. Karena jadi anaknya sehat-sehat, jadi kan absennya jadi masuk terus. Itu yang paling sederhana bisa dilihat. Jadi mungkin bisa kita lihat sebelum adanya program ini, berapa anak sih dalam setahun tidak masuk sekolah karena sakit misalnya. Tapi setelah program ini berjalan, berapa anak lagi yang itu. Jadi itu secara sangat sederhana bisa dilihat gitu ya. Itu secara statistik ya. Tapi sebetulnya kalau kita mau lebih dalam, mau menukik apa sih outputnya atau outcome-nya ya. Pertama menurut saya dimensi yang tadi, yang anak nggak pernah sakit, ya, terus kemudian kalau diperiksa semua bagus ya, segala medis itu bisa gitu kan. Jadi gizinya tercukupi segala macam. Tapi yang paling penting juga happiness. Anak-anak itu gimana? Happy atau tidak? Nah, happiness itu bisa individual happiness, ada social happiness. Jadi dia bahagia karena punya anak-anak teman-temannya yang dia bisa bergaul tanpa ada bully ya, tanpa ada pelecehan dan sebagainya. Jadi lingkungan kita itu membangun social happiness ya, yang dimanapun anak itu masuk, orang tuh kepengen masuk sekolah karena di sana apa? Karena mereka di situ gitu ya di sana ya. Ada teman yang baik, ada guru yang ikut menjadi bagian dari teman mereka, dan kemudian menjadi suasananya happiness. Nah itu social happiness. Tapi social happiness tanpa didukung dengan ecological happiness, ecological well-being, itu juga lingkungan sangat menentukan. Bagaimana kita akan bahagia ya kalau sekolah itu menjadi kering kerontang, di sana sini banyak sampah, kotor, panas, ya, terus kemudian banyak orang merokok, ya, menjadi sesak gitu loh. Nah, sehingga kita penting juga membuat lingkungan yang baik. Nah, oleh karena itu saya membayangkan kalau ini mau jadi gerakan ecological well-being, ya, semua sekolah harus menanam menjadi hijau. Ada bunga, ada buah, ya, ada sayur mayur yang untuk menjadi pemasok tadi dapur sehat tadi, sehingga masuk ke sekolah seperti masuk ke dalam hutan taman yang menyenangkan. Bunga-bunga ada di mana-mana. Bunga-bunga di mana-mana, kayak lagu gitu dong ya. Bisa nggak ya Bu? Harusnya bisa. Karena waktu itu Pak Imam udah pernah kasih contoh ke saya satu. Itu bisa di tempat lain gitu ya. Masa Jakarta nggak bisa? Pasti bisa. Saya yakin. Bunga kurang apa kita? Punya bunga tabebuya yang beragam warnanya macam-macam. Ya. Ada flamboyan yang bunganya kalau berjatuhan, berguguran gitu kan. Ini kayak lagu. Ada lagunya gitu kan. Nah itu kalau itu ditanam bersama dengan buah-buahan yang setiap saat orang bisa memetik. Ya, ada belimbing, ada mangga, mangganya macam-macam warna. Sekolah itu akan menjadi arena yang betul-betul segar. Menyenangkan. Syukur-syukur ada burung datang, gitu kan. Kemudian sambil belajar burung berkicau di kota loh, Ibu. Iya. Nah, betul. Saya membayangkan seperti itu. Saya juga kebayang jadinya. Jadinya ikut ngebayangin gitu ya, kayaknya Sobat Bapeda kebayang nggak sih? Kayaknya enak banget ya, adem, nyaman. Kita buat piloting aja beberapa. Siap. Bu Dewi. Betul, ya. Saya setuju. Anggarkan masyarakat nanti ikut saweran, orang tua mungkin kalau dibolehkan ikut nyumbang tanaman gitu, ditata di sini pasti ada ahli tentang pertamanan ya. Ada kan? Ada Dinas Tamhut, kemudian ada KPKP, Dinas KPKP yang pertanian perkebunan itu ada di situ. Dalam 2 tahun ini kita jadi berapa sekolah misalnya? Insya Allah nanti Nanti mudah-mudahan kita bisa buat gerakan sekolah hijau yang memiliki kedamaian dengan alam. Jadi nanti habluminallah itu adalah bagaimana spiritual intelligence, habluminanas itu social intelligence lah kira-kira ya, kepedulian sesama. Nah ini habluminal alam, gitu, supaya lengkap gitu kan. Iya. Nah tadi Pak, jadi sudah kebayang ya bagaimana masyarakat di sekolah itu seperti itu, bagaimana orang tuanya. Sekarang sebenarnya juga kalau tadi sudah Sobat Bapeda dengar gitu ya, bahwa
kontribusinya nggak cuma dari itu, masyarakat pun harus berkontribusi gitu. Betul. Ya. Masyarakat sekitarnya yang mungkin anaknya nggak sekolah di situ, tapi dia tinggalnya di dekat sekolah situ gitu ya. Itu pun tetap bisa berkontribusi. Tadi yang Bapak bilang dia menanam cabai, tomat, atau dia beternak telur segala macam. Buat dirinya, keluarganya sudah terpenuhi. Kemudian lebihnya bisa dia kasih ke sekolah itu gitu ya. Jadi menurut Bapak kontribusi itu gimana cara gerakinnya tuh? Ya, memang awalnya bisa jadi dapur ini harus dibiayai, gitu kan. Tapi misalnya suatu ketika pemerintah nggak punya lagi biaya, misalnya, kalau orang tua peduli terhadap anak, apalagi yang sekolah di situ, gitu kan, dia bisa menyumbangkan cabenya untuk masuk ke situ, sayur-mayurnya. Jadi kontribusi masyarakat itu bisa, makanya sekolah itu jangan jadikan seperti penjara. Karena banyak banget sekolah itu yang, waduh, apa namanya? Pagernya tinggi-tinggi, ya. Oke lah bisa dipagar seperti itu, ya supaya ada keamanan. Tetapi ada waktu-waktu di mana dibuka untuk partisipasi komunitas sekitar, bertemu di situ melakukan kegiatan bersama. Apakah itu kegiatan berkebun ya, vertical garden lah, atau kemudian di situ mengolah sampah bersama. Jadi masyarakat lingkungan itu harus menyatu dengan dengan sekolah itu, dan juga wali murid. Walaupun wali murid itu tinggalnya tidak berada di lingkungan sekolah, tapi dia adalah warga dari komunitas sekolah ini. Nah, itulah perlu ada orang yang bisa ada istilahnya, perlu ada bridging capital, ya, orang yang menjembatani semua stakeholder ini. Nah, tolong dicari Bu Dewi gimana caranya. Ada tim-tim yang mampu untuk menggandeng orang-orang di sekitar menjadi sebuah jejaring menumbuhkan sekolah hijau yang sehat. Kayaknya PR-nya jadi banyak nih. Banyak. Banyak PR-nya jadinya. Baik, Pak, mungkin ini mendekati terakhir nih, terakhir. Sebenarnya pesan terakhir Bapak atau harapan Bapak dengan program ini apa? Seperti apa gitu menurut Bapak yang nantinya harus kita laksanakan, langkah awal, langkah lanjut, selanjutnya mau kayak apa di bayangan Bapak, dan pesannya apa kira-kira buat kita semua di sini, audiens di sini, sobat Bapeda di sana, dan tentunya YouTube ini ditonton dengan masyarakat yang lainnya. Apa kira-kira pesan terakhir Bapak? Saya ingin menamai gerakan ini mungkin dalam satu nama, Human Eco Happiness. Jadi mari kita jadikan semua warga yang ada di Jakarta maupun orang-orang yang datang ke Jakarta ini menjadi melihat kebahagiaan. Kebahagiaan itu tumbuh karena kita memiliki inner happiness, ya. Bagaimana orang-orang itu memang bisa senyum, bisa melihat dunia ini jauh lebih baik, ya, lebih cerah gitu, dan didukung oleh infrastruktur sosial, ya, yang menjadikan orang itu menjadi happy. Di situ banyak sekali lembaga-lembaga yang menjadikan kita betah. Ya, tukang nongkrong pun betah, ya kan? Ada arisan, ada pelayanan kesehatan yang menyenangkan, tidak antri lama-lama. Bayangin kalau rumah sakit kita pasien itu bahagia, artinya antrian itu nggak kelamaan. Nah, itu tantangan bagaimana caranya, ya, Ibu menciptakan pelayanan kesehatan yang membahagiakan. Terus kemudian bagaimana orang senyum juga dengan pelayanan transportasi kita. Ya, di tengah kemacetan tapi ada senyumnya. Gimana caranya gitu loh. Nah, itu social happiness harus dibangun. Nah, yang ketiga adalah ecological happiness. Kita harus menanam banyak supaya alam ini jangan sampai polusinya itu berlebihan dan kita menjadi tersekap di dalamnya. Nah, ini paradigma human eco happiness mungkin itu bisa kita jadikan panduan. Ini yang pertama. Tetapi semua apapun yang ada impian itu tidak akan mungkin menjadi kenyataan tanpa partisipasi dari kita semua. Jadi full participation of all members of society itu menjadi sangat penting. Nah, saya yakin di Jakarta banyak orang yang punya
greget yang sama, punya passion yang tinggi, ya, dan itulah yang kita mari mulai menjadi bagian dari penggerak-penggerak di lingkungan masing-masing, ya, dan harapannya mereka nanti akan menjadi contoh, ya, yang kemudian menjadi magnet orang lain yang belum bergerak menjadi tergerak, dan kemudian kita era jejaring, ya, apalagi ada cyber society yang memudahkan kita untuk bisa berdiskusi, ya, sesama kita melalui jaringan cyber itu, ya. Nanti mudah-mudahan Bapeda bisa memfasilitasi pertemuan yang rutin, ya, antar champion-champion itu membangun Jakarta menjadi Jakarta yang menjadikan masyarakatnya yang happy, ya, human eco happiness, happy, bahagia karena lingkungannya, masyarakatnya, dan juga karena alamnya. Kira-kira gitu. Aduh, terima kasih sekali Pak Imam. Sobat Bapeda, bayangkan dari yang program kantin sehat menjadi gerakan bersama, menjadi tidak hanya menyehatkan anak didiknya, menyehatkan keluarganya, menyehatkan masyarakatnya, menyehatkan lingkungannya, menjadi tadi human ecological happiness. Ya. Bayangkan kita hidup di era itu. Aduh, saya kayaknya udah umur berapa kali ya nanti pada saat itu. Tapi mimpi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa kontribusi dari kita semua. Kita semua harus ikutan di situ gitu ya. Semua tadi Bapak bilang nggak hanya cuman murid, orang tua, guru, nggak cuman itu. Tapi kita semua berkontribusi di situ. Sekali lagi bahwa pendidikan anak bukan hanya tanggung jawab guru, tapi tanggung jawab kita semua. Jadi mudah-mudahan dimulai dari kantin sehat menjadi lebih besar, menjadi Jakarta tadi human ecological happiness. Terima kasih sekali lagi. Boleh nggak satu lagi? Boleh banget. Nah, terakhir ini, jadi program yang bagus ini kan harus mendapatkan kepercayaan publik. Sekarang ini kita tahu banyak sekali masyarakat yang pesimis, masyarakat yang tidak percaya apapun yang diomongkan. Bohong itu ya. Apa bisa gitu, dan bahkan situ cuma omon-omon. Omon-omon doang. Nah, ini menjadi sangat penting Bu Dewi, ya. Kalau program ini dilakukan dengan aktor-aktor yang punya integritas. Jadi betul-betul kejujuran, tanggung jawab itu betul-betul menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program ini. Sehingga jangan sampai uang-uang yang ada ini, ya, yang didukung karena pajak rakyat ini, itu terkorupsi misalnya. Itu menjadi sangat penting. Nah, terus yang kedua adalah tentang capacity. Nah, trustworthy person atau trustworthy program itu hanya akan muncul kalau pelaksananya berintegritas, tadi yang saya katakan tadi, jujur, tanggung jawab, segala macam, tapi juga punya kapasitas. Nah, Indonesia ini banyak sekali kritik karena pelaksana program itu seringkali dilakukan oleh orang-orang atau dikoordinasikan oleh orang-orang yang tidak berkapasitas. Nah, mudah-mudahan Bu Dewi, ya, kita memilih orang-orang yang punya kapasitas kerja yang baik, disertai dengan integritas yang tinggi. Jadi orangnya jujur, tanggung jawab, dan pintar. Punya kompetensi yang pas, kompetensi gitu ya? Yang pas gitu loh. Sejujur-jujurnya orang, kalau bodoh tentu nggak bisa dipercaya. Sepinter-pinternya orang, kalau nggak jujur juga nggak dipercaya. Sesial-sialnya kota atau negara, sudah nggak jujur, goblok pula, gitu kan, kira-kira gitu. Nah, ini mudah-mudahan program ini nanti diusung oleh orang-orang yang berintegritas dan punya kapasitas. Itu aja Bu Dewi. Baik, terima kasih Sobat Bapeda, pencinta podcast Senja seputar perencanaan Jakarta. Rasanya cukup kali ini pembicaraan kita terkait dengan kantin sehat bersama Bapak Imam Prasojo, dan mudah-mudahan teman-teman semua Sobat Bapeda bisa mengambil manfaat dari apa yang kita lakukan ini, dan tentunya hal ini saya bisa berjanji kepada Pak Imam, kita akan coba dulu, mungkin tidak langsung semua, tapi kita piloting dulu supaya kita bisa tahu bahwa oh ini berhasilnya di sini, oh mentoknya di sini, sehingga ini bisa nantinya ke depannya bisa berjalan dengan baik. Demikian dari kami, sampai jumpa di lain kesempatan.